Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Asy'ari, NPM 721213281. Di sini saya akan melanjutkan video hasil resum materi ke-13, yaitu tentang disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada beberapa bentuk-bentuk disiplin kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu disiplin preventif, yang kedua disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat atau patuh terhadap berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui penjelasan pola, sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, diusahakan pencegahan jangan sampai pegawai melakukan hal yang negatif. Yang kedua yaitu disiplin korektif, merupakan suatu pendisiplinan yang dilakukan apabila ada pegawai yang nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka kepadanya diberikan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi dilihat dari pelanggan apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu pendekatan disiplin kerja. Pendekatan ini menghindari hukuman dan lebih memilih penyuluhan daripada memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi pelanggaran kerja. Jenis sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin berupa: yang pertama yaitu pembebasan dari jabatan, yang kedua penundaan kenaikan gaji, yang ketiga penurunan gaji, yang keempat penundaan kenaikan pangkat, yang kelima penurunan pangkat, yang keenam pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Mengatur dan mengelola disiplin. Manajer harus dapat memastikan bahwa karyawan tertib dalam tugas. Dalam konteks disiplin, maka keadilan harus dirawat dengan konsisten. Jika karyawan menghadapi tantangan tindakan disipliner, pemberi kerja harus dapat membuktikan bahwa karyawan yang terlihat dalam kelakuan yang tidak patut dihukum. Maizar 2008. Adapun disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja, yaitu yang pertama, ketepatan waktu para pegawai datang ke kantor dan tepat waktu, tertib dan juga teratur. Dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja. Yang kedua, menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor dapat mewujudkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab yang tinggi. Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab atas hasil kerja. Dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik apabila yang keempat yaitu ketaatan terhadap aturan pokok. Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat izin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari seseorang itu memiliki disiplin kerja yang tinggi. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.